Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Aditya, kelas 11 MIPA 4, absen 31, akan menjelaskan tentang Perang Aceh. Perang Aceh 1873 sampai 1904. Latar belakang Perang Aceh terjadi karena perjanjian Siak, di mana pihak Belanda diberi kebebasan oleh Inggris untuk memperluas daerah kekuasaannya di Aceh, sedangkan Inggris mendapat kebebasan berdagang di Siak. Hal ini mengganggu ketenangan rakyat Aceh. Untuk itu, mereka mempersiapkan diri mengadakan perlawanan. Yang kedua, periode Perang Aceh. 1. Perang Aceh pertama 1873 sampai 1874, dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah melawan Belanda yang dipimpin oleh Kohler dengan membawa 3.000 pasukan. Dapat dipatahkan, di mana Kohler sendiri tewas pada tanggal 14 April 1873. Perang Aceh kedua tahun 1874 sampai 1880. Pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Belanda berhasil menduduki Keraton Sultan pada tanggal 26 Januari 1874 dan dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Pada tanggal 31 Januari 1874, Jenderal van Swieten mengumumkan bahwa seluruh Aceh jadi bagian dari kerajaan Belanda ketika Sultan Mahmud Syah wafat pada 26 Januari 1874. Perang Aceh ketiga. Perang Aceh ketiga terjadi pada tahun 1881 sampai 1896. Perang ini dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fisabilillah, di mana sistem perang gerilya ini dilangsungkan sampai tahun 1903. Dalam perang gerilya ini, pasukan Aceh di bawah Tengku Umar bersama Panglima Polim dan Sultan. Pada tahun 1899, ketika terjadi serangan mendadak dari pihak Van der Dusen di Melabah, Tengku Umar gugur, tetapi Cut Nyak Dien, istri Tengku Umar, kemudian tampil menjadi komandan perang gerilya. Penyebab kekalahan dalam Perang Aceh. Yang pertama, taktik perang gerilya Aceh ditiru oleh Van Hees, di mana dibentuk pasukan Marechaussee yang dipimpin oleh Hans Christoffel dengan pasukan Kolon Macan yang telah mampu menguasai pegunungan-pegunungan, hutan-hutan Aceh untuk mencari dan mengejar para pasukan gerilya Aceh. Yang kedua, taktik licik Belanda dengan melakukan penculikan anggota keluarga gerilya Aceh. Misalnya, Christopher menculik Permaisuri Sultan dan Tengku Putro pada tahun 1902. Van der Maten menawan putra Sultan Tuanku Ibrahim. Akibatnya, Sultan menyerah pada tanggal 5 Januari 1902 ke Sigil dan berdamai. Yang ketiga, Belanda melakukan pembantaian dengan cara membunuh rakyat Aceh yang dilakukan di bawah pimpinan Gottfried van Dalen yang menggantikan Van Hees, seperti pembunuhan di Kutare 14 Juni 1904, di mana 2.922 orang dibunuhnya, yang terdiri dari 1.773 laki-laki dan 1.149 perempuan. 4. Taktik licik Belanda yang terakhir adalah menangkap Cut Nyak Dien, istri Tengku Umar yang masih melakukan perlawanan secara gerilya, di mana akhirnya Cut Nyak Dien dapat ditangkap dan diasingkan ke Sumedang. Sampai pada Januari 1904, Kesultanan Aceh menyerah kepada Belanda. Meskipun begitu, perlawanan rakyat Aceh masih terus berlanjut.